lancar, dan juga tim sebelah sudah menampung aspirasi panjenengan. Usulan panjenengan nanti sudah dicatat dan nanti akan dipaparkan pada Bapak Ibu semuanya. Tentunya nanti pada musyawarah siang hari ini tidak terlalu lama seperti kemarin, karena sudah ada usulan-usulan dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa untuk APBD tahun 2025 di Desa Pitekso ini sudah berjalan, namun masih ada beberapa bidang yang belum kita laksanakan terkait dengan pipanisasi untuk air minum di Dusun Miring RT 1, karena ada kendala karena saluran air dari Tendungan ke Bak ini dalam pengerjaan irigasi, karena pipanya masih diputus maka belum kita laksanakan. Dan juga beberapa dari kelembagaan pemberdayaan masyarakat terkait pembinaan belum kita laksanakan. Ini mungkin masih beberapa bulan nanti segera kita laksanakan. Dan juga Bapak Ibu semuanya, ini sesuai dengan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa untuk segera Bapak Ibu warga masyarakat menghidupkan kembali Siskamling, karena situasi dan kondisi seperti ini. Dan juga kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya agar nanti tidak mudah terpancing isu-isu yang akan memecah belah kita semua. Semoga karena ini di desa itu sudah keadaan aman, tentram, ini kita jaga bersama, mudah-mudahan situasi dan kondisi desa Pitekso selalu aman dan sejahtera. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti dan juga untuk perkembangan di desa Pitekso ini sudah berjalan dengan baik, keamanan sudah baik. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya, lembaga desa semuanya, Bapak Ketua RT RW kerjasama dengan baik. Ini kita tingkatkan lagi, semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok rakyat sahabat robil, desa pasti dapat pendapatan dari PAD. Nah, kalau itu bisa berkembang lama-lama akan semakin bisa memperkuat kondisi keuangan di desa. Maksudnya ya, yang pertama dari kami. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasanya pembangunan itu di mana-mana saya sampaikan, pembangunan itu bukan sempit, bahwa pembangunan ini berarti gawe tembok, gawe jalan, bukan hanya fisik. Pembangunan itu juga macam-macam, makanya ada enek stunting, enek olahraga, ada karang taruna, itu semua juga pembangunan. Untuk itu monggo sebisa mungkin usulan-usulan dari teman-teman di wilayah, dari RT, RW, dari dusun, itu tidak hanya usulan yang bersifat fisik. Monggo lah bagaimana pengembangan UMKM-nya, bagaimana kegiatan-kegiatan remaja. Karena remaja ini juga kalau tidak kita beri wadah, kalau tidak kita rangkul, kita beri kegiatan, itu juga bahaya juga. Makanya di awal kemarin, di Agustusan kemarin, saya kaya meksa kudu enek pertandingan bal-balan karo voli. Itu saya, maksud saya apa? Untuk memberi ruang kepada pemuda, kepada remaja untuk berekspresi, genora kegiatannya, genora gladrah, biar terfokus, biar ada hal-hal yang positif. Termasuk nanti kami juga akan mengadakan pertandingan bola voli untuk remaja yang kita laksanakan nanti tanggal 22 sampai tanggal 25. Monggo nanti kegiatan-kegiatan seperti itu bisa kita lestarikan. Termasuk tahun kemarin ada kegiatan jambore remaja, itu sebenarnya bagus. Hanya saja mungkin kita belum menemukan tata kelola keuangan yang baik, KBG
nopo aman kan ngoten. Bagus, sebenarnya saya juga mau jane tak baleni Buri Remaja kemarin, tapi ngapunten kami belum bisa menemukan piye carane iso dilaksanakne tapi penak kabeh ya. Itu jadi kami masih belum menemukan tata kelola keuangannya yang baik. Itu kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan juga dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Saat ini pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak hanya menggratiskan, upayanya tidak hanya menggratiskan anak SD dan SMP, tapi juga memberikan seragam gratis nanti sampai dengan anak TK kalau tidak salah. Dan juga yang perlu dipenjara semua ketahui, ini sudah membuka pendaftaran untuk pemuda berprestasi atau lebih kita yang selama ini kita kenal mahasiswa berprestasi atau MAPRES, di mana pemerintah menyiapkan beasiswa, pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan beasiswa sebesar 12 juta per tahun untuk mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya ini ya mungkin IPN piro mungkin atau berprestasi di bidang apa mungkin. Nah, syarat ini saya tidak tahu, tapi yang jelas pemerintah sudah menyediakan itu. Monggo Bapak Ibu semuanya, Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu kader, siapapun perangkat yang anaknya atau cucunya atau tonggone dua anak yang kuliah, monggo disampaikan teman-teman, ini ada peluang dari pemerintah daerah seperti itu, kita gunakan. Yang namanya kuliah sekarang itu kan rata-rata untuk SPP-nya kalau negeri kisaran antara tidak lebih dari 7 juta per semester. Kalau pemerintah sudah menyediakan 12 juta berarti kan berarti gratis setahun kan. Itu monggo dimanfaatkan betul. Itu upaya pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak hanya tinggal diam dengan kondisi warga kita yang seperti ini. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Nanamel, monggo Pak Nanamel mungkin akan menyampaikan hal-hal yang di kewenangan Pak Nanamel. Untuk itu monggo Pak, langsung saja kami serahkan pada Pak Nanamel untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan pada warga di Desa Pitusoro. Kemudian saya menambahkan atas berita-berita yang viral di media sosial, mau nggak mau harus kita tekankan supaya kepada Bapak Ibu semuanya, sampai hari ini demo mahasiswa masih ada. Demo mahasiswa, ya, demo mahasiswa, bukan perusuh. Demo mahasiswa masih ada. Yang kemarin terjadi kerusuhan, kemudian terjadi penjarahan, terjadinya huru hara yang nggak kita inginkan, sampai terjadi korban jiwa, korban material cukup banyak. Kami harapkan ke Bapak Ibu sekalian dibantu putra putri dan cucu-cucunya yang sekarang lagi kuliah, apakah di Solo, di Jakarta maupun di mana saja Indonesia ini, yang masih punya ini tanggung jawab untuk diperhatikan. Boleh demo, menyampaikan aspirasi itu hak warga negara Indonesia, dilindungi oleh undang-undang, tetapi menyampaikan secara santun dan beretika. Dan per hari ini jam 13 ini ada audiensi dan Forkopimda dengan mahasiswa Wonogiri bertempat di Pendopo Kabupaten yang dihadiri Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, menyerap aspirasi dari masyarakat atau dari mahasiswa yang ada di Wonogiri ini. Dari itu kami nanti masih ada lagi dibantu putra putrinya. Abang lantas mungkin pun di rumah nggak tahu terlibat penjarahan, ya di situ Pak Polisi, Pak Arianto mungkin. Nah, itu kayak kaget tuh ada apa kok, botnya nama anteng gitu ya, di rumah kok anteng itu, di luar kok terjadi bermasalah itu. Tolong dicek cucunya, mungkin Bapak Ibu yang punya cucu lebih sayang daripada anaknya gitu, peribahasanya gitu. Wah cucunya lapor turuti, motor turuti. Nggak tahunya untuk hal yang negatif. Itu tentang demonstrasi sampai saat ini masih ada dari mahasiswa. Ini perlu kami informasikan supaya nanti tidak kaget lah. Itu kemudian yang kedua adalah tentang
terjadi yang Pak Polo disampaikan untuk tingkatkan siskamling 10 meter nilainya 1,845761,454 rupiah. Ganti kerugian tersebut meliputi ganti kerugian fisik, ganti kerugian non fisik, dan beban masa tunggu sesuai ketentuan yang berlaku. Ganti kerugian nanti berupa uang digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai. Nah, terus rincian besaran ganti kerugian tanah ini ada 11 bidang, total luasan 8.070 meter, nilai 1,845. Terus ada persetujuan daripada BPD. Ini saya rinci Pak, untuk ganti kerugian fisik tanah itu nilainya 1,629.963.330. Tanaman 10.502.202.000, bangunan 21.223.785, sarana pelengkap.